Halo teman-teman netizen, selamat datang di channel Saham Netizen. Di video kali ini kami spesial akan membahas potensi saham-saham CPO. Kemarin di 5 Juni 2021 kami menemukan berita bahwa pemerintah berencana untuk memangkas pungutan ekspor CPO. Lalu bagaimana potensi saham-saham CPO jika kebijakan ini benar-benar dapat direalisasikan? Kami telah memilih 4 saham, yaitu AALI, SSMS, LSIP, dan yang terakhir ada saham TAPG yang baru saja IPO di bulan April 2021 untuk kita analisa bareng-bareng. Untuk teman-teman netizen yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke teman-teman netizen, di sini sudah ada berita yang dipublish di koran Kontan yang berjudul pemerintah berencana pangkas pungutan ekspor CPO. Berikut efeknya menurut analis, dipublish di bulan Juni tanggal 5 kemarin ya, tepatnya di pukul 7.45 waktu Indonesia bagian Barat. Kita coba baca secara sekilas. Di sini mengutip Bloomberg, sumber-sumber yang mengetahui persoalan ini menyebut pungutan maksimum ekspor CPO saat ini sebesar 255 US dollar per tonnya dianggap terlalu tinggi dan mungkin akan dipotong menjadi 175 US dollar per ton yang akan dikenakan ketika harga referensi melebihi 1000 US dollar per ton. Sangat menarik ya teman-teman, karena di sini dari harga awalnya yang 255 per ton dipotong menjadi 175 US dollar per ton. Akankah kebijakan ini mampu membuat saham-saham CPO naik? Lanjut kita analisa dari segi bandarmologi dan juga teknikalnya. Saham pertama yang akan kita analisa adalah saham AALI, Astra Agro Lestari Tbk, di perdagangan 4 Juni 2021 ditutup melemah sebesar 0,27% di harga 9.175. Jika kita lihat dari data broker summary selama 1 bulan ya teman-teman, dari tanggal 3 Mei 2021 hingga 4 Juni 2021, broker-broker inilah yang melakukan akumulasi dan broker-broker inilah yang melakukan distribusi. Distribusi paling banyak dilakukan oleh broker CC, sedangkan dari segi akumulasi paling banyak dilakukan oleh broker LJ dengan average harga pembelian sebesar 9.923, sedangkan harga saat ini atau harga terakhir di penutupan 4 Juni 2021 di harga 9.175. Jadi dapat kami simpulkan harga AALI saat ini sangat menarik dari segi akumulasi dari broker LJ ya teman-teman. Lanjut ke analisa teknikal teman-teman. Di sini dapat kita lihat bahwa di perdagangan terakhir AALI masih tertahan di area support 9.175 ya. Kalau kita lihat dari indikator stokastik terbentuk golden cross dan masih mengarah ke atas. Dari indikator moving average nampak masih bergerak downtrend ya teman-teman, karena masih berada di bawah MA20 dan di bawah MA60-nya. Secara analisa teknikal, saham AALI saat ini cukup oke. Teman-teman bisa lakukan pembelian karena area sekarang berada di area support ya teman-teman, 9.175 dengan target take profit pertama di area MA20-nya yaitu di harga 9.475. Jika mampu breakout dari MA20, AALI berpotensi untuk menguji area resisten 9.975 yang bertepatan dengan MA60-nya. Teman-teman bisa batasi kerugian jika AALI ternyata breakdown dari area 9.175, teman-teman bisa cut loss jika AALI ternyata di bawah turun di bawah 8.775 ya teman-teman. Saham kedua yang akan kami analisa adalah saham SSMS, Sawit Sumber Mas Sarana Tbk, di perdagangan terakhir 4 Juni 2021 ditutup di harga 905
stagnan ya teman-teman, tidak mengalami kenaikan dan juga tidak mengalami penurunan, alias 0% pergerakan harga di tanggal 4 Juni 2021. Dari data broker yang melakukan akumulasi, kita bandingkan dengan yang melakukan distribusi, cukup menarik. SSMS nampak terjadi akumulasi besar oleh broker EP, sedangkan yang mendistribusi paling banyak selama 1 bulan ke belakang dari tanggal 3 Mei hingga 4 Juni adalah broker BK. Average pembelian dari periode 3 Mei hingga 4 Juni 2021 broker EP di kisaran harga 895. Ini sudah dekat dengan harga saat ini ya. Jadi dapat kami simpulkan secara broker summary, saham SSMS masih sangat menarik dengan mengacu harga pembelian broker EP sebagai broker yang melakukan akumulasi paling banyak. Lanjut ke analisa teknikal ya teman-teman. Saham SSMS di sini yang di perdagangan kemarin 4 Juni 2021 ditutup di harga 905 masih mampu bertahan di atas atau tepat ya, lebih di sini tepat di area MA20-nya cukup menarik dan sudah berada di atas area support 865. Kita lihat dari indikator stokastik terlebih dahulu. Stokastiknya oke ya teman-teman, mengarah ke atas. Dan di sini teman-teman bisa lihat MA20-nya masih berada di bawah MA60 ya. Jadi jika teman-teman entry area ini, untuk target terdekatnya adalah menguji area harga MA60 di kisaran harga 935, cukup dekat ya dengan area ini. Namun jika SSMS mampu breakout dari area 935, target selanjutnya adalah di area 970. Tidak menutup kemungkinan bahwa SSMS ini juga mampu untuk breakout dari area 970 menuju area psikologis harga 1000 ya teman-teman. Jika teman-teman berminat entry di area ini, batasi stop loss. Kami sarankan stop loss dilakukan jika SSMS breakdown dari area harga 865 yang merupakan area support kuatnya saat ini. Saham ketiga yang akan kami analisa adalah saham LSIP atau LSIP, London Sumatera Indonesia Tbk, di perdagangan terakhir 4 Juni 2021 melemah sebesar 1,20%. Ditutup di harga 1.225. Dari data broker summary, ini adalah broker-broker yang melakukan akumulasi. Kita bandingkan dengan yang melakukan distribusi. Distribusi paling banyak dilakukan oleh broker OD, sedangkan akumulasi terbesar dilakukan oleh broker PD. Di sini dapat kita lihat average beli broker PD berada di kisaran harga 1.342 teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan broker kedua pun, yaitu broker YU yang berada di kisaran harga 1.271, harga LSIP saat ini yang berada di 1.225 masih sangat menarik karena berada di bawah average beli dua broker teratas di saham LSIP. Lanjut ke analisa teknikal, saham LSIP di 4 Juni 2021 nampak masih belum mampu untuk kembali breakout dari area resisten 1250. Dari indikator moving average di sini dapat kita lihat masih bergerak di bawah MA20 dan MA60-nya, masih cenderung downtrend ya teman-teman. Namun jika kita coba lihat dari indikator stokastik, LSIP terjadi golden cross dan mulai mengarah ke atas lagi. Namun jika teman-teman berani melakukan spekulatif buy di area ini, maka target terdekat setelah breakout dari area 1250, LSIP berpotensi untuk melanjutkan kenaikan menguji area 1300 yang bertepatan dengan area MA20-nya, bahkan tidak menutup kemungkinan pula bahwa LSIP mampu breakout dari area 1300 dan lanjut naik menuju area 1355. Kita batasi kerugian, kami sarankan teman-teman netizen lakukan saja cut loss jika ternyata LSIP jebol area support 1190. Saham terakhir yang akan kami analisa adalah saham TAPG ya teman-teman. Triputra Agro Persada Tbk di perdagangan terakhir 4 Juni 2021 ditutup melemah 1,38% di harga 710. Kita lihat dari data broker summary yang melakukan akumulasi dan juga distribusi selama periode 1 bulan dari 3 Mei hingga 4 Juni 2021. Akumulasi terbanyak dilakukan oleh broker YU, sedangkan distribusi terbanyak dilakukan oleh broker KI. Menarik di sini teman-teman, akumulasi dari broker YU dan BK ini cukup banyak.
Dan average beli kedua broker teratas ini adalah di area harga 753 dan 750, sedangkan harga TAPG saat ini berada di harga 710. Lanjut ke analisa teknikal ya teman-teman. Saham TAPG ini yang baru saja listing atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia sekitar bulan April 2021, jadi pergerakannya masih seperti ini ya teman-teman. Belum bisa dianalisa terlalu banyak. Di sini kami mencoba dengan Fibonacci retracement dengan menentukan harga 615 ini sebagai lower low-nya atau lowest low, area low terbawah, dan area 795 ini merupakan area tertingginya yang sampai saat ini belum mampu di breakout oleh saham TAPG. Di sini kita lihat di perdagangan terakhir 4 Juni 2021, TAPG tertahan di area support Fibonacci 0,5 yang bertepatan di harga 705 ya teman-teman. Masih bergerak di bawah MA20-nya. Secara indikator stokastik di sini masih terus mengarah ke bawah ya, namun ini sudah berada di area jenuh jual teman-teman. Menarik untuk kita nantikan jika stokastik TAPG terjadi golden cross. Menurut kami, area saat ini merupakan area terbaik untuk membeli saham TAPG ya teman-teman. Teman-teman bisa lakukan spekulatif buy di area 710 hingga 705 dan batasi resiko. Jika jebol area 700, teman-teman kami sarankan untuk lakukan cut loss atau stop loss terlebih dahulu. Dengan target kenaikan dari saham TAPG ini terdekat adalah di area 725, kemudian ada di area 740 yang merupakan area MA20-nya. Jika mampu breakout dari 740, tidak menutup kemungkinan TAPG akan mampu breakout juga dari area resisten 755 dan kembali menguji area all-time high-nya di harga 795. Yang perlu teman-teman ketahui adalah jika TAPG mampu breakout area all-time high 795, kami memprediksi saham TAPG ini akan terus melanjutkan kenaikan dan membentuk higher high yang baru. Oke teman-teman netizen, itulah tadi analisa kami mengenai potensi keempat saham CPO ya, ada saham AALI, SSMS, LSIP, dan yang terakhir TAPG. Dari data broker summary, keempat saham ini cukup menarik semua karena harga akumulasi teratas dari broker yang melakukan akumulasi selama 1 bulan ke belakang berada di kisaran harga terakhirnya atau harga saat ini ya. Jadi untuk teman-teman yang berminat untuk membeli saham-saham CPO ini, tetap kami sarankan gunakan money management dan tentukan trading plan yang ketat ya. Kalau waktunya stop loss juga harus teman-teman lakukan stop loss. Jika sudah mampu tembus area resisten terbaru, teman-teman bisa kawal dengan trailing stop atau teman-teman bisa take profit. Yang perlu teman-teman ketahui, ini hanya berupa analisa saja ya, bukan ajakan beli ataupun ajakan untuk menjual saham. Jika teman-teman netizen suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan di media sosial teman-teman. Jika teman-teman netizen ada pertanyaan seputar dunia saham atau pertanyaan mengenai keempat saham CPO ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Lalu, untuk teman-teman netizen yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Ingat selalu jangan pernah melawan market karena market itu selalu benar. Sampai jumpa di video selanjutnya.